lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung bulan Ramadan. Kalau kita ibarat naik kapal, pelabuhannya sudah kelihatan. Mudah-mudahan kita bisa betul-betul dapat menyelesaikan, tetap semangat dan sempat. Perihal karena sudah dekat hari raya, banyak pertanyaan. Ini hari rayanya nanti sama-sama atau berbeda lagi? Padahal bulannya satu, kok harinya bisa beda? Jadi rupanya kalau sudah awal bulan Hijriah itu si hilalnya jadi top. Definisinya adalah hilal ini tanggal 1. Kalau kita lihat bulan purnama, saya kira seluruh yang ada di masjid ini sepakat ini malam 15. Ya. Kalau kita tarik mundur, kurangi 14, kira-kira ketemunya malam 1 pertama itu tanggal berapa, Pak? Insya Allah ketemunya tanggal 17. Masalahnya, jadi ketidaksepakatan itu ada di posisi. Jadi kalau kita lihat gambar ini, ada lagi pertanyaan. Ini kira-kira bulan tua atau bulan sabit? Bulan pertama. Kalau dompetnya kosong, kira-kira ini bulan tua. Dan turun lagi yang menghilang itu di bagian kanannya. Jadi kalau sebelah kiri hitam, nanti sampai ke kanan bulan itu purnama tanggal 15. Nanti kalau turun 16, 17 nanti yang warnanya berubah hitam di sebelah bagian kanan. Jadi kalau kita lihat, jadi inilah kekuasaan Tuhan ya. Planet-planet di antariksa itu tidak saling bersenggolan dan juga tidak jatuh. Jadi kalau orang fisika bilang itu ada gaya gravitasi matahari. Bukan bumi mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi. Kalau qamara wa sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbah. Nah, kami tetapkan bagi bulan tempat-tempatnya. Bulannya ada tempatnya, matahari ada tempatnya. Tidak mungkin matahari mendapatkan bulan atau bersenggolan, malam pun tidak dapat mendahului siang. Nah, kemudian ternyata perputaran bumi itu tidak bulat, dia elips. Elips itu pada saat bulan Maret, ini seharusnya karena dekat matahari harusnya panas, sudah pasti. Yang mengikuti adalah kalender Hijriah, kadang-kadang 350. Jadi setiap tahun itu kalau hari raya, kalau puasa hari ini mulainya tanggal 11 Maret, berarti tahun depan kita akan mundur 11. Dia selalu mundur 11 hari kurang lebih. Jadi kalau kita belajar di sekolah dulu satu putaran 360, berarti satu derajat itu adalah 4 menit karena sudah dilakukan penelitian oleh Majelis Datin. Ternyata si fajar sodik itu muncul di antara minus 18 derajat sebelum matahari. Yang mudah-mudahan suatu saat kita bisa diskusi masalah itu. Jadi kalau kita lihat di bumi memutari matahari, nah di situ tadi kelihatan pada saat berputar itulah nanti bulan itu terlihatan tidak bulat lagi, tapi nanti akan bergeser sesuai dengan periodenya. Karena kita ini pengetahuan berkembang terus, oleh karena kita istilahnya jangan ikut-ikut aja. Kita juga harus mengetahui, belajar kenapa sih ada perbedaan ini. Nah, malam ini kita ajak diskusi, mudah-mudahan ada sedikit mencerahkan. Karena dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Akhirnya kalau teman-teman kita di pesantren itu dilajari ilmu falak,
masjid itu. Ya, ilmu falak. Jadi sebenarnya teman-teman pesantren, teman-teman kita dari Nahdlatul Ulama sangat paham mengenai hisab ini. Kemudian sekarang karena teknologi sangat canggih, ternyata kita tidak perlu lagi mengukur-ukur, mau pasang patok, apakah sudah bayangannya sama dengan patok. Ini Bapak bisa cari di Google, ini gratis software ini, dan kebanyakan dari astronomi kita dunia juga memakai. Tapi kalau berbarengan antara bulan dan matahari masuk ke ufuk garis itu, disitulah munculnya perdebatan antara bumi, bulan, dan matahari satu garis. Cuman bedanya kalau gerhana yang beneran itu ada dia dalam satu garis, tapi karena rotasinya itu adalah ada yang lebih miring 55 derajat, sehingga yang bukan gerhana disebutlah istima. Istima itu artinya titik nol itu, bulan itu berputar kembali kepada titik nol. Ya kalau kita jalan pagi di Lama Mulyani ada tiang listrik, tiang bendera, kita ketemu tiang bendera lagi, disitulah kita mulai menghitung. Saya sudah putaran 3, putaran 4, sekali luar biasa. Ya. Kita mulai, jadi yang pertama, sejak zaman Nabi, karena tidak ada teknologi, tidak ada ilmu pengetahuan, lalu Nabi bersabda oleh hadis dari Nu'man, jika kalian melihat hilal maka berpuasalah. Jadi istilahnya sederhana saja, karena waktu itu di zaman Nabi pengetahuan belum begitu banyak, walaupun kalau dibanding dengan negara-negara Yunani dan lain. Dan sekarang dengan software Stellarium tadi saja sudah ketahuan hari ini posisi bulan di berapa derajat. Jadi karena hilal dicari dan beberapa data menunjukkan bulan itu hanya bisa pada ketinggian 4 derajat kemungkinan terlihat. Kalau di bawah itu sangat kecil sekali, apalagi awannya tebal. Ya, kadang-kadang contoh saja, saya sengaja duduk di Pantai Kuta, saya intip-intip lihat, jangankan lihat bulan, lihat mataharinya nggak bisa karena mendung. Nah inilah dalam hadis itu, kalau kita bisa melihat maka bulatkanlah puasanya 3 bulan. Jadi yang penting kalau kita lihat nanti di software seperti tadi, apakah bulan duluan atau matahari duluan yang tenggelam. Jadi syaratnya itu adalah bulannya harus belakangan, matahari dulu tenggelam. Jadi kenapa ada satu garis? Nah, karena dia perputarannya dalam satu putaran. Perputaran itu akan ketemu satu titik selama bisa 29, bisa 30. Makanya bulan Arab itu tidak pernah 30 terus. Dust on my tongue, your name